Selamat hari Minggu, selamat datang kepada Amang Inang, kakak dan adik sekalian. Selamat datang di HKBP Bandung Reformanda Resort Bandung Tengah. Mungkin ibadah belum dimulai, tapi mungkin kita bisa bertegur sapa dengan sebelah kita atau kita dapat mengambil waktu untuk bersatu teduh sejenak. Terima kasih. Selamat hari Minggu, Amang Inang, adik dan kakak sekalian. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita mengambil waktu untuk saat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Sebelum kita mendengarkan foto introitus dan doa, mari kita naikkan pujian dari BN 648 ayat 1 dan 3. Kita
dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Haleluya. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kuatkanlah kami supaya jangan berputus asa apabila kami jatuh ke dalam kemelaratan, sehingga kami tidak menyia-nyiakan berkat-Mu. Ajarlah kami supaya kami jangan menggantungkan harapan kami kepada hal-hal yang duniawi. Perlengkapilah kami dengan iman yang teguh, agar kami bersama-sama dengan seluruh orang percaya menjadi pewaris kehidupan kekal. Dengarlah doa kami karena anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Sebelum kita mendengarkan hukum Tuhan, marilah kita menaikkan pujian yang berjudul Allah itu baik. Dengarlah hukum Tuhan yang diambil dari kitab Galatia 6 ayat 10. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Sekali lagi saya bacakan.
Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Tiba saatnya kita untuk mengaku dosa kita. Sebelum kita mengakui segala dosa kita di hadapan Tuhan Allah Bapa, mari kita naikkan pujian yang berjudul Above All.
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau Maha Kasih dan benar. Berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan. Lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa kepada Engkau dan membangkitkan amarah-Mu karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Amin. Puji Tuhan, seluruh dosa kita telah diampuni oleh Tuhan. Untuk bersyukur, marilah kita naikkan pujian dari BN 557 ayat 1 dan 2. Kasih setiamu sungguh. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini dari kitab Lukas 14 ayat 25 sampai 33. Kita membaca secara bergantian. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, ia berkata kepada mereka, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku.
supaya jika ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Demikian firman Tuhan kita minggu ini. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Amin, benar, semuanya Tuhan pelihara. Bahkan tidak ada satupun yang luput dari penglihatan Tuhan. Apalagi kita semua di sini. Bahkan burung pipit Tuhan perhatikan. Mari kita nyanyikan pujian berjudul Burung Pipit yang Kecil. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman kita seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan batin, dan hidup yang kekal. Pembacaan warta jemaat pada minggu ini saya akan membacakan secara ringkas. Mari kita simak bersama-sama.
Nama minggu kita hari Minggu 12 Dung Trinitatis dengan topik Semua Nyata di Hadapan Tuhan. Dengan bahasa Bataknya, Patar dosa luhutna di adopan ni Tuhan. Nomor 4, persembahan. Hari ini kita akan mengumpulkan persembahan dalam 2 amplop. 1 amplop yaitu amplop yang berwarna abu-abu, itu untuk Huria Pembangunan dan Kantor Pusat HKBP. Dan 1 amplop yang berwarna kuning untuk dana sosial atas meninggalnya Bapak Rolin Victor Silitonga. Nomor 5, jemaat meninggal. Pada hari Sabtu 3 September 2022 di Bandung, telah meninggal dunia Bapak Rolin Victor Silitonga, tutup usia 60 tahun 8 bulan, lahir tanggal 11 Januari 1962, suami dari Ibu R. Boru Situmorang, alamat Jatiwangi 13 nomor 2, Sektor 12 Riau Antapani, Arcamanik, dan Patra Komala. Kita doakan seluruh keluarga diberikan penghiburan dan kekuatan dari Tuhan. Warta tambahan pada hari ini, telah meninggal dunia Inang Betty Simatupang Boru Lumban Tobing, usia 74 tahun, meninggal hari ini pukul 4 subuh, Sektor Dago, disemayamkan di Rumah Duka Industri. Kita doakan juga seluruh keluarga diberikan penghiburan dari Tuhan. Yang terakhir adalah berita keuangan. Pada minggu ini, gereja mendapat pemasukan untuk Huria sebesar Rp15.043.500 untuk pembangunan Rp1.236.150, untuk kantor pusat Rp2.379.600, pemasukan lain-lain sebesar Rp4.880.000. Demikian warta jemaat pada minggu ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Amang Pendeta Pitu Sinaga, marilah kita menaikkan pujian, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus. Shalom. Terima kasih. Marilah kita terima firman Tuhan yang menjadi renungan dalam ibadah kita sore hari ini dari kitab Pemazmur pasal 139 ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Saya akan bacakan bagi kita. Marilah kita ikuti dalam hati kita masing-masing. Doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui, ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, Bapak Ibu dan adik-adik kami, anak-anak kami Naposo Bulung, ketika saya melayani di kampung dulu, saya pernah mengadakan konseling pranikah kepada sepasang kekasih yang akan membentuk suatu rumah tangga melalui pernikahan kudus. Di dalam konseling itu saya bertanya kepada mempelai laki-laki, apakah engkau sudah mengenal yang menjadi calon istrimu ini? Kemudian dia menjawab, ya pastilah Mang, saya mengenal. Kalau begitu, coba sebutkan apa kelemahan dia. Tidak tahu Mang. Kemudian saya balik bertanya kepada calon mempelai perempuan, apakah engkau mengenal ini si laki-laki yang akan menjadi calon suamimu atau bahkan nanti menjadi suamimu setelah engkau atau kalian menikah? Ya Mang, saya kenal. Kalau begitu coba sebutkan satu kekurangannya. Apa ya Mang? Pokoknya banyak lah Mang, katanya. Dan coba sebutkan apa kelebihannya. Juga banyak Amang, coba sebutkan satu saja. Kemudian dia tidak bisa menjawab. Kedua pasangan ini tidak bisa menyebutkan apa kekurangan atau kelebihan masing-masing pasangannya. Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, ternyata tidak hanya suami istri atau pasangan yang akan menikah yang sulit untuk memahami atau mengetahui siapa yang ada di sekitarnya, bahkan siapa yang ada di tengah-tengah keluarganya, antara suami dan istri, antara istri dan suami, atau orang tua dengan anak-anak. Bahkan mengenal diri kita sendiri pun kita kadang sulit. Saya juga pernah memimpin retreat pelajar sidi. Ketika ada sesi perenungan, saya menyuruh anak-anak sidi untuk menuliskan apa kekurangan atau kelemahan masing-masing pelajar sidi. 1 jam ditunggu, ternyata mereka sangat sulit untuk menuliskan apa yang menjadi kekurangannya. Demikian juga setelah disuruh, kalau begitu tuliskan apa kelebihanmu, apa potensi yang engkau miliki dari orang lain yang tidak dimiliki oleh orang lain. 1 jam juga waktunya. Ada yang hanya menuliskan hanya 1, dan bahkan ada yang tidak bisa menuliskan kelebihan atau potensi yang dia miliki. Artinya di situ Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, saya mau mengatakan bahwa
sepintar-pintarnya manusia, sepandai-pandainya kita, tidak ada yang sempurna bisa mengenal dirinya sendiri. Apalagi mengenal orang lain. Tidak ada yang bisa sempurna mengenal orang lain. Hanya satu yang bisa mengenal kita. Siapa itu? Yaitu Tuhan Allah. Itulah yang akan kita pelajari dari nats ini. Itulah yang ingin disampaikan oleh pemazmur. Hanya ada satu yang selalu menyelidiki kita, yang selalu memeriksa hati kita, bahkan mengetahui, mengenal siapa kita. Itulah Tuhan Allah. Kita lihat di situ yang pertama, kemahatauan Allah. Ketika pemazmur mengatakan, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Artinya Tuhan sangat mengenal siapa kita, siapa pemazmur, dia sangat kenal. Bukan hanya mengenal dari luar, bukan hanya mengenal seadanya saja atau sekedar saja, tetapi pengenalan Tuhan begitu sempurna bagi kita. Dari mana kita tahu? Yaitu ketika kita duduk atau berdiri, Tuhan mengetahui. Itu dikatakan oleh pemazmur. Apa yang aku pikirkan, Engkau mengerti. Kalau aku berjalan dan berbaring, segala jalanku Kau maklumi. Artinya Tuhan mengetahui segala jalan kita. Ketika kita berdiri yang dimaksud di sini bukan hanya berdiri di atas kaki kita, tetapi juga ketika kita mengalami kenaikan hidup, status kita naik, ekonomi kita naik, berdiri, Tuhan tahu. Demikian juga ketika kita duduk atau berbaring. Artinya bukan hanya berbaring di tempat tidur atau duduk di kursi, tapi ketika situasi kita down atau turun, ekonomi kita menurun, kesehatan kita menurun, pergaulan kita, persekutuan kita dengan orang lain menurun, Tuhan tahu, Tuhan mengenal, Tuhan mengerti. Bukan hanya fisik kita yang diketahui oleh Tuhan, tetapi yang ada dalam hati kita juga Tuhan tahu. Pemazmur mengatakan, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. Apa yang ada dalam hati kita, apa yang ada dalam pikiran kita, sebelum kita mengeluarkannya melalui perkataan atau ucapan, Tuhan juga sudah tahu. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, sungguh luar biasa sebenarnya Tuhan kita itu bisa mengenal secara sempurna, secara sangat dalam siapa kita ini. Mengapa bisa demikian? Jawabannya adalah karena Dialah yang menciptakan kita. Karena Tuhanlah yang membentuk kita, mulai dari debu tanah dibentuknya. Apa yang perlu bagi kita untuk tubuh kita ini, Dia yang membentuk. Dan Dia juga yang memberikan pikiran, memberikan nafas kehidupan. Sehingga tidak mungkin Dia yang menciptakan kita tidak mengetahui secara detail siapa kita ini. Dia pasti tahu. Bukan hanya tubuh kita atau jasmani kita yang dikenal oleh Tuhan, bahkan nama kita sendiri pun pasti Tuhan tahu. Karena Dia pemilik kita, Dia yang memiliki kita. Kalau kita lihat di perjanjian lama, Allah berbicara kepada umatnya dengan menyebut namanya masing-masing. Coba kita lihat ketika Adam berdosa, ketika memakan buah larangan Tuhan. Apa yang dikatakan Tuhan? Adam, di manakah engkau? Tuhan menyebut namanya. Ketika Tuhan juga memanggil Abraham supaya berangkat dari Ur Kasdim ke tanah Kanaan, Abraham, bangkitlah, pergilah ke tanah yang akan kutunjukkan kepadamu. Ketika Dia juga memanggil Nuh, memilih Yesaya atau Yeremia menjadi nabinya, Tuhan menyebut nama mereka masing-masing. Artinya Tuhan mengenal bahkan nama manusia ciptaannya. Demikian juga kita, Tuhan mengenal nama kita. Karena yang pasti kita juga telah dibaptis, didaftarkan ke dalam kerajaan Allah melalui baptisan ke dalam nama Allah, Anak dan Roh Kudus.
Jadi Tuhan sangat mengenal kita. Dari ujung rambut hingga ujung kaki, Tuhan mengenal kita, Tuhan tahu. Terkadang kita yang sulit mengenal diri kita. Buktinya, kalau saya tanya kepada kita, Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, di manakah pikiran kita? Mungkin sulit untuk menjawabnya. Di manakah hati kita? Hati maksudnya hati yang sepadan dengan pikiran, bukan hati secara objeknya. Hati nurani, di manakah hati nurani kita? Sulit untuk menjawabnya. Kita tidak tahu di mana letaknya. Oleh karena itu, terbatas pengenalan kita akan diri kita. Tetapi berbeda dengan Tuhan, Dia sangat mengenal apapun yang ada dalam hidup kita, yang kita pikirkan, bahkan yang kita akan katakan, Tuhan tahu. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan sebagai seperti topik minggu kita. Semuanya nyata, patardo sude, terbuka. Tidak ada yang tersembunyi. Tuhan sangat mengenal kita. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, apa yang bisa kita renungkan dari nats ini? Yang pertama, kalau kita telah mengenal bahwa Tuhan sangat mengetahui segala pikiran kita, Dia mengerti hidup kita, Dia mengetahui kemana kita pergi, apa yang kita pikirkan, apa yang akan kita lakukan. Oleh karena itu yang pertama, bersyukurlah kita punya Allah yang selalu mengetahui kehidupan kita. Bersyukurlah. Pemazmur tadi mengatakan di ayat 6, terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Artinya pemazmur begitu mengagumi kemahatauan Allah. Dia sangat kagum, dan bukan hanya kagum, tetapi dia bahkan terdorong, terpanggil untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Maka demikian juga dengan kita. Sebab Allah tahu segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Ketika terjadi ancaman, ketika terjadi sukacita, duka cita, ketika kita menghadapi pergumulan apapun di dunia ini, Tuhan tahu. Karena itu bersyukurlah, Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendirian dalam menjalani kehidupan kita. Ada Dia yang selalu beserta kita. Yang kedua, yang bisa kita renungkan dari nats ini adalah, kalau Tuhan sangat mengetahui segala jalan kita, segala pikiran kita, bahkan perkataan kita, maka jangan pernah berpikir untuk melakukan sesuatu yang jahat, yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, atau dosa sekecil apapun itu. Jangan pernah berpikir. Mungkin kita akan berkata, tidak akan ada yang tahu. Bisa saya sembunyikan. Dosa ini akan bisa saya tutupi sedemikian rupa. Tetapi ingat, sepintar-pintarnya kita menyembunyikan kejahatan kita, dosa-dosa kita, Tuhan tahu itu. Dan suatu saat kita akan mempertanggungjawabkan itu di hadapan Tuhan. Jadi jangan pernah berpikir orang lain tidak tahu, maka saya akan berbuat ini. Orang lain tidak akan tahu, maka saya akan berbuat jahat. Jangan pernah berpikir demikian. Bukankah itu yang kita saksikan sekarang ini, Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus? Ketika semua orang, masyarakat Indonesia memperbincangkan kematian Brigadir J, semua memperbincangkan itu. Sang jenderal kita, mungkin dia berpikir dulunya, tidak akan ada yang tahu. Akan bisa saya tutupi, bisa saya sembunyikan sedemikian rupa, sehingga dikaranglah cerita-cerita sedemikian rupa untuk menutupi kejahatannya. Padahal dia seorang Kristen, tetapi dia lupa bahwa ada Tuhan yang selalu mengetahui seluruh kehidupan umatnya. Dia lupa. Jangankan Allah, sedangkan manusia pun tidak bisa dibohongi, tidak bisa ditipu. Buktinya, semakin ada titik terang perbuatannya yang telah dia lakukan, semakin jelas apa yang terjadi yang dia lakukan itu. Artinya manusia sama manusia
yang masih menyelidiki, belum lagi Tuhan, belum Allah yang turun tangan, masih manusia, Presiden Jokowi dan juga Kapolri yang turun tangan menangani kasus itu, tetapi sudah bisa terbongkar. Artinya seperti yang saya katakan tadi, sepintar-pintarnya manusia menyembunyikan kejahatannya, pasti akan terbongkar karena ada Tuhan yang mengetahui segala sesuatu. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, melalui nas ini kita diingatkan untuk senantiasa mensyukuri berkat Tuhan, penyertaan Tuhan, kemahatauan Tuhan, dan Dia selalu mengetahui pikiran kita. Dan yang harus kita ingat juga, ketika seseorang berpikir untuk menutupi kejahatannya, bagaimanapun usahanya, sekalipun dosanya atau kejahatannya tidak akan diketahui oleh seseorang atau orang lain, tetapi yang pasti batinnya pasti akan menderita. Itu juga dikatakan di Mazmur 30. Sekalipun seseorang itu terlihat bersuka cita, hidupnya berbahagia, dia sangat peduli kepada orang lain, dia suka membantu, menolong, tetapi ingat, orang yang berdosa itu pasti akan menderita secara batin. Mengapa? Karena dosanya juga akan mengejar-ngejar dia seperti bayangan yang tidak pernah mau terpisah dari tubuh kita. Kemana kita pergi, ke situ juga bayangan kita. Maka sekalipun orang yang melakukan kejahatan berhasil menyembunyikannya dari orang lain, setidaknya dosanya sendiri menjadi saksi. Selain Allah, Allah pasti sudah tahu dosanya sendiri pasti menjadi saksi dan akan mengejar-ngejar kemanapun dia pergi sehingga batinnya akan menderita. Oleh karena itu ada seorang yang pintar mengatakan, manusia yang sungguh-sungguh bersuka cita adalah ketika dia hati nuraninya bersih, suci, kudus, jauh daripada kejahatan atau pikiran-pikiran yang tidak baik. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, jikalau kita ingin bersuka cita, berbahagia dalam hidup kita, diberkati senantiasa oleh Tuhan, ingatlah Tuhan Maha Tahu, maka hiduplah di dalam kebenaran. Jangan pernah berpikiran untuk mengucapkan kata-kata yang tidak baik, kata-kata kutuk kepada orang lain, tetapi ucapkanlah berkat, karena Tuhan tahu itu. Jangan pernah berpikiran membalas kejahatan yang dilakukan oleh orang lain, tetapi balaslah dengan kebaikan. Apa yang kita lakukan Tuhan tahu, dan itulah yang akan kita terima. Kiranya Tuhan menguatkan kita, memberkati kita, dan kita semakin yakin bahwa Tuhan mengetahui seluruh kehidupan kita, sehingga kita selalu menyerahkan diri kita kepadanya, hidup dalam pimpinannya, dan selalu bersyukur kepada Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terpujilah namamu Tuhan. Engkau Maha Kudus, Engkau Maha mengetahui segala jalan pikiran kami. Engkau juga mengetahui seluruh kehidupan kami. Apa yang akan kami lakukan Engkau tahu. Kemana kami akan pergi, akan melangkah, Engkau juga tahu. Apa yang akan kami ucapkan atau perkatakan kepada orang lain, Engkau tahu. Oleh karena itu Tuhan, kami sungguh bersyukur memiliki Allah seperti Engkau, karena Tuhan sangat mengetahui kehidupan kami. Ketika kami bersuka cita, Tuhan tahu, dan ketika kami sedang mengalami duka, pergumulan, tantangan atau beban kehidupan, Tuhan juga tahu, dan Tuhan akan senantiasa menyertai kami, menguatkan kami dan menolong kami untuk menghadapinya. Oleh karena itu Tuhan, kami bersyukur dan memuji nama-Mu atas kemahakuasaan Tuhan. Melalui firman-Mu kami juga diingatkan, karena Tuhan adalah Tuhan yang maha tahu seluruh pikiran kami. Biarlah kami Tuhan terhindar dari pikiran-pikiran yang jahat, terhindar dari perkataan-perkataan yang tidak memberkati, bahkan terhindar dari perbuatan-perbuatan yang tidak Engkau kehendaki.
Karena sekalipun kami bisa menutupinya, menyembunyikannya dari orang lain, tetapi ada Tuhan yang menjadi saksi atas seluruh perbuatan kami, dan kami akan mempertanggungjawabkan apapun yang telah kami lakukan di dunia ini. Oleh karena itu kuatkanlah kami, ajari kami melalui Roh Kudus-Mu yang senantiasa bekerja dalam hidup kami. Biarlah kami hidup dalam kebenaran Tuhan, hidup di dalam kekudusan yang daripada Tuhan, sehingga apapun yang kami pikirkan, yang kami lakukan, dan kami jalani dalam hidup kami, itu semua berkenan bagi Tuhan. Berkati kami Tuhan melalui setiap pekerjaan kami, sehingga kami bersuka cita mengenal penyertaan Tuhan, dan kami bersorak-sorai memuliakan nama Tuhan. Berkati juga setiap anak-anak-Mu, remaja, pemuda, bahkan sekolah minggu yang pada saat ini sedang menjalani masa-masa sekolah, kuliah, menuntut ilmu Tuhan. Biarlah mereka bersuka cita atas kepintaran, kebijaksanaan yang daripada Tuhan, sehingga setiap anak-anak-Mu yang berkumpul pada saat ini maupun yang ada di rumah mereka masing-masing menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, senantiasa membahagiakan orang tua dan melakukan kehendak Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa pada saat ini kepada jemaat-Mu yang sedang berduka oleh karena salah seorang anggota keluarga telah meninggalkan mereka. Kami tahu Tuhan, keluarga itu sedang terbebani oleh karena perpisahan dengan anggota keluarga mereka. Mereka sangat berduka oleh karena perpisahan itu. Dan kami tahu juga mereka terpukul. Biarlah Tuhan yang memberikan kekuatan, biarlah Tuhan juga yang menghibur mereka, supaya mereka bisa kuat untuk menghadapi duka yang mereka alami. Dan berkati seluruh keluarga yang ditinggalkan, sehingga bisa melewati seluruh keadaan ini dengan senantiasa berserah kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang akan memberikan kekuatan kepada mereka. Kami juga berdoa Tuhan buat seluruh jemaat-Mu yang pada saat ini sedang mengalami sakit penyakit. Biarlah Tuhan yang memberi kesehatan, sehingga mereka dapat sehat kembali dan melakukan aktivitas mereka sebagaimana mestinya. Dan mereka juga bersama dengan jemaat-Mu bersuka cita memuji, memuliakan nama Tuhan. Bapa di surga, kami serahkan kehidupan kami, biarlah Tuhan senantiasa menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dengarkanlah doa kami. Amin. Marilah kita mengumpulkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan dengan hati penuh sukacita sambil menyanyikan pujian dari BN 754 ayat 1 dan 2 berjudul Berlimpah Sukacita. Bersama
Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.